Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast M116. Kita akan belajar apa itu AI dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Mari kita belajar. Dalam era yang semakin maju, apa itu AI? AI telah menjadi topik yang hangat ditanyakan dan diperbincangkan dengan berbagai faktor. AI telah membuktikan potensinya dalam mengubah cara kita hidup dan bekerja. Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI? Bagaimana teknologi ini bekerja dan mengapa begitu penting? Pengertian AI atau AI adalah kecerdasan buatan. Seperti kepanjangannya yaitu Artificial Intelligence, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Kelebihan AI memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi teknologi yang sangat menjanjikan di berbagai bidang. Kemampuan analitik. AI mampu menganalisa data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Kedua, efisiensi tinggi. Dengan kecepatan pemrosesan tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Berikut, pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya waktu. Yang berikut, pengambil keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi dan bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatnya akurasi dalam pengambilan keputusan. Apa kekurangan AI? Meskipun memiliki banyak kelebihan, AI juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika yang data digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat dan tidak adil. Kedua, keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya, dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Yang berikut, kelemahannya keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Berikut, penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk mengotomisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Dalam kesimpulannya, AI adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Namun perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kekurangan dan implikasi etis yang mungkin timbul. Apa dasar firman Tuhan tentang AI? Siapakah yang paling cerdas dalam hidup ini? Sewaktu kita melihat saudara dalam Mazmur 139, mari kita lihat ya. Mazmur 139 ayat yang 17 dan 18. Siapa yang paling luar biasa? Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Jadi AI yang sesungguhnya, kecerdasan yang paling cerdas, kecerdasan yang paling akurat, kecerdasan yang benar, kudus, kecerdasan yang tercerdas, tercanggih, terhebat, termaju. Hanyalah Tuhan. Jadi orang yang bisa menemukan AI, orang bisa menemukan teknologi dari berbagai macam, katakanlah barang-barang terbaru, teknologi terbaru,
Sesungguhnya sumber kecerdasannya adalah berasal dari Allah. Jadi waktu kita cerdas, waktu kita terkagum-kagum dengan teknologi, ingatlah sumber yang memberikan kecerdasan adalah Sang Maha Cerdas itu sendiri, yaitu Tuhan. Tuhanlah sumber kecerdasan, Tuhan sumber kekayaan, Tuhan sumber pengetahuan. Dan tindakan Tuhan adalah tindakan yang tercepat. Kalau Tuhan mau lakukan dengan cara cepat, ya tercanggih, terhebat, yang sangat luar biasa. Jadi sewaktu kita melihat teknologi dengan kemajuan yang luar biasa, biarlah kita boleh terkagum-kagum kepada Tuhan. Sebagaimana tercatat dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Shalom. Sahabat podcast M116, Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast saat ini. Amin.